Hai, halo semuanya. Ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema tentang dia. Ya, gimana kabar, keadaan, perasaan, apa yang dia rasakan. Dianya ini kalian cukup fokuskan satu nama. Siapa yang sedang kalian pikirkan? Boleh pasangan kalian sekarang, boleh mantan kalian, boleh teman kalian, siapa aja boleh. Ya, dianya bebas sesuai apa yang ada di dalam pikiran kalian. Oke, tapi sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster, juga untuk memproteksi readingan-readingan kita malam ini. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini kita pakai tantric love ya, untuk kestabilan, keselarasan energi buat kalian. Aromanya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekepon. Aku disclaimer dikit biar nggak gagal paham ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong lebih bijak dalam menyikapi readingan-readingan tersebut. Oke? Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang ingin pesan produk spiritual, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Sudah itu saja. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Dia dulu baru kamu ya. Oke, bottom of the deck atau konektor antara kamu dengan dia, di sini ada The Chariot. Ya, ada perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam hubungan kalian. Aku nggak tahu kecepatan ini di batas apa. Apakah cepat menjalin, cepat berakhir, cepat ngambil keputusan. Pokoknya ada yang cepat-cepat aja yang terjadi dalam hubungan kalian ya. Energi dia saat ini ada 9 of Wands, ada energi lagi healing, lagi membatasi diri, lagi nggak terlalu banyak terkoneksi dengan dunia luar. It's mean artinya ada recovery yang sedang dia lakukan atau dia jalanin. Kemudian ada Knight of Swords. Aku lihat ada perencanaan di mana dia kayaknya sudah mengumpulkan keberanian atau dia sudah punya rencana. Tinggal masalah maju ya, entah itu selangkah atau beberapa langkah ke depan. Sepertinya planning yang dia lakukan, dia seperti sudah menemukan titik terang atau dia sudah merasakan bahwa oke, ini udah waktu yang tepat nih gitu. Kemudian sini ada The Sun ya, yang aku lihat ada babak baru yang sedang ingin dia tuju. Ada babak baru yang sedang terjadi dalam diri dia, entah ini awakening, entah ini memang dia melakukan secara harfiah, tapi yang jelas kayak ada satu situasi past life atau masa lalu yang sedang ingin dia tinggalkan untuk menuju ke babak baru tadi. Oke, di sini energi kalian ada Ten of Cup ya, ada energi bersukacita, ada energi senang, bahagia,
ada hal-hal yang terpenuhi dalam kehidupan kalian. Kemudian sini ada Nine of Cup, ada kenyamanan, ada kebebasan, ada perasaan plong, mungkin terbebas dari satu permasalahan apapun itu juga. Kemudian sini ada Queen of Swords, banyak yang lagi defensif atau membatasi diri karena apa? Memang di sini fokus-fokus kalian adalah bagaimana kalian bisa berkembang, bagaimana kalian bisa bahagia, atau apapun yang sedang kalian inginkan semuanya tapi terfokus kepada diri kalian sendiri. Jadi kayak ada energi lagi males sama seseorang atau sesuatu di luar sana, ya. Oke, kita cek antara kamu dan dia ini apa sih yang terjadi sebelumnya, atau seperti apa ruang lingkup kalian. Oke, di sini ada men. Ada tanggung jawab yang dituntut dalam hubungan kalian, ya. Kemudian di sini ada the star. Hubungannya bersinar, hubungannya penuh dengan pengharapan, tapi hubungannya juga berakhir. Ada kafin. Hubungannya banyak yang sudah berakhir di sini. Artinya ini mungkin mantan kalian atau yang hubungannya masih berjedah, masih belum ada kejelasan, masih menggantung, ya. Tapi banyak yang sudah tidak berkomunikasi atau tidak terkoneksi lagi. Kemudian di sini ada ship, ya. Ini juga hubungan yang bisa dikatakan bisa kayak numpang singgah atau memang belum ada satu komitmen yang diinginkan. Mungkin ini adalah hubungan bisa dikatakan hubungan seleksi. Masih lihat-lihat, ya, ini kapal mau dermaga di mana gitu. Kemudian di sini ada woman. Artinya di sini komplit, ya. Ada masculine energy, ada feminine energy yang terjadi, ada balancing. Jadi di sini juga ada yang kebolak-balik sih kalau aku lihat. Bisa jadi yang feminin justru memegang masculine energinya, kamu yang wanita tapi peranan kamu udah kayak si prianya. Bisa juga kebalikan, si prianya yang punya peranan seperti si wanitanya. Ada hal dualitas yang berbeda di antara kamu. Itu tadi, apa nih yang kebolak-balik? Mana yang semestinya sama yang gak semestinya kayak bercampur aduk dalam hubungan kalian. Oke, ada bucket di sini. Ini hubungan yang penuh dengan warna, penuh dengan lika-liku, penuh dengan gelora, campur aduk, ibarat nano-nano hubungan kalian. Gitu. Oke, kita lihat ya. Sebelum kita masuk ke keadaan, perasaan, kabar mungkin, kita lihat dulu kilas balik dari tarotnya ya, tentang yang terjadi antara kamu dan dia, atau ciri-ciri atau gambarannya mungkin kalau kalian yang lagi nggak tahu nih arah pemikiran orang itu ke siapa. Oke, di sini ada Justice, ada Libra. Kemudian sini ada Devil, ada Capricorn. Kemudian di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Hubungan kalian di sini ada kaitannya dengan final decision. Apakah final decision ini sudah terjadi atau mungkin dulu sangat berpengaruh dengan yang namanya final decision. Artinya ini adalah hubungan yang masih di dalam tanda petik atau keraguan-raguan. Belum ada keyakinan untuk benar-benar bisa menyatu. Ya, entah ini dari perencanaan atau dari yang namanya hubungan mengalir aja, tapi sepertinya hubungan ini tidak ada kejelasan sehingga mungkin salah satu pihak menuntut kejelasan, atau tanpa menuntut kejelasan yang salah satu pihaknya juga mungkin sudah langsung membuat satu final decision bahwa ini hubungan kayaknya nggak bisa jalan deh, atau bahkan ada yang mengghosting aja secara tiba-tiba.
ya. Ada adiksi-adiksi yang terjadi antara hubungan kamu sama dia tentang perbedaan-perbedaan, entah ini perbedaan sudut pandang, perbedaan agama, atau perbedaan lain-lainnya lah katakan. Tapi perbedaan ini sepertinya salah satunya memang ada di situasi entah dia minder atau insecure atau merasa tidak yakin bahwa kalau hubungan ini dipaksakan, nanti yang terjadi adalah justru menyakitkan satu sama lain, atau terjadi ungkit-mengungkit, atau terjadi hal-hal yang memang benar-benar tidak diinginkan. Sementara di salah satu pihak mungkin kalian masih berdealing sama seseorang yang narsisnya tinggi, masih pengen mengejar pencapaian, masih pengen terkenal, masih pengen diakui, dianggap, atau validasi-validasi lain yang ingin dia dapatkan. Beberapa juga masih berdealing dengan situasi arogansi oleh seseorang tersebut karena dia memang masih merasa dibutuhkan, masih merasa dia pegang kendali dalam hubungan kalian, ya. Makanya di sini ada two of swords. Ini adalah hubungan yang bisa dikatakan belum bisa menentukan kejelasan, kepastian, atau tindakan-tindakan yang benar atau tanggung jawab yang benar dalam hubungan kalian. Kenapa? Karena di sini masih ada Three of Cups, masih pengen bebas, terlepas ada pihak ketiga, entah itu jenisnya makhluk hidup, orang maksudnya ya, atau bentuknya pertemanan, atau memang hobi, atau adiksi nih, adiksi yang mungkin parah ya. Adiksi ini udah hampir komplitnya dalam artian ya mungkin dia masih pengen bebas, misalnya ya masih pengen, ya nggak tahu ya zaman sekarang kebebasannya ke arah mana sih, dugem kah, karaoke kah, clubbing kah, atau ngumpul-ngumpul sama teman-teman, atau memang masih ada yang player, ibaratnya masih suka gonta-ganti, atau masih suka playing around ya, atau masih suka jajan juga ada, bisa jadi seperti itu. Kenapa belum punya ketetapan hati atau keyakinan? Karena di sini masih muter-muter sama dirinya sendiri. Ini ada Three of Cups, ada pihak-pihak lain yang mengganggu atau bahkan masuk ke dalam hubungan kalian berdua. Itu dia ai aku, ya. Oke, kita lihat keadaan dia saat ini seperti apa. Keadaan dan kabar tuh sama ya, jadi satu. Oke, di sini ada King of Swords. Keadaannya kalau yang aku lihat lagi defensif. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada The Lovers, Gemini, kemudian ada King of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Keadaan atau kabar dia saat ini, aku lihat lagi banyak pemikiran. Pemikiran ini aku rasa ada kaitan dengan energi dia tadi, di mana dia mungkin saat ini memang lagi berupaya untuk healing, ya, untuk banyak menelaah apa yang datang dan pergi dalam kehidupan dia, atau menelaah apa aja yang sudah terjadi selama ini dalam kehidupan dia. Kayak keadaan dia lagi lebih banyak kayak memikirkan tentang apa yang terjadi dalam urusan percintaan. Love life lebih banyak jadi pemikiran dalam diri dia. Seperti itu. Ada di dalam satu sisi, di dalam diri dia pengen punya keseriusan, pengen punya hubungan yang solid, tapi di satu sisi juga kayak dia ngerasa bahwa dia belum terlalu yakin ya dengan harapan-harapan dia yang berkaitan dengan urusan love life. Karena nggak tahu di sini kayak memang ada energi toksik dalam diri dia yang masih pengen bebas atau masih pengen berjarak. Jadi kayak dia masih belum terlalu yakin dengan yang namanya kesetiaan, loyalitas, atau memang dia punya masa lalu yang membuat dia trauma. Ya, entah memang dia yang melakukan atau dia diperlakukan, atau dia melihat mungkin dari keluarganya juga bisa. Sehingga ini ke bawah-bawah, ke alam bawah sadar dia. Ada ketakutan dalam diri dia untuk yang namanya berkomitmen, atau belum siap tadi jatuhnya. Ya, alasan orang kan banyak, tapi paling bilang aku belum siap, belum bisa. Di satu sisi lagi di sini keadaan atau kabar dia adalah dengan King of Pentacles lagi berjuang atau lagi fokus, atau katakan lagi flat datar ya, namanya orang hidup tiap hari ada kerjaannya karena kita butuh kerja, butuh cuan, butuh makan. Ini juga masih dia lakukan. Tapi juga ada
perencanaan dalam diri dia bahwa someday, kurun waktu tertentu, kurun tahun tertentu, aku harus jadi orang sukses. Sorry, aku masuk angin. Kurun waktu tertentu, ya, aku harus sudah punya ini atau sudah punya itu. Terlepas ada dilema atau ada kemelut dalam diri dia, tapi dia berupaya untuk bersikap netral dalam diri dia sendiri untuk maju terus supaya hidupnya grow up, grow old atau berkembang seperti itu. Keadaan dia juga di sini, kabar dia lagi beberapa, mungkin ada yang punya ketertarikan, cuman aku nggak tahu ketertarikan ini ke arah mana. Mari kita lihat. Ada dualitas soalnya, ya. Masih ada yang ibaratnya mungkin masih mencoba untuk playing around, kenalan sama orang baru, ya, mencoba untuk melupakan kamu atau melepaskan penatnya dia. Tapi ada juga, ya, masih ada ketertarikan terhadap diri kamu, karena di sini aku lihat sedikit banyak ada efek atau pengaruh yang mungkin masih tersisa dalam diri dia terkait hubungan kalian. Ya, kabarnya juga lagi agak sedikit konflik batin, atau dia sedang berkonflik dengan lingkungan atau orang-orang atau yang ada di sekitar dia. Seperti itu. Jadi memang aku lihat terlalu banyak pikiran, tapi dia bersikap bagus sih buat diri dia sendiri. Jadi kayak dia punya satu keteguhan hati, hidup itu harus berjalan. Apapun yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Mau overthinking ada waktunya. Jadi dia udah nggak kayak anak STM lagi yang suka tawuran pikirannya. Jadi kalaupun pikirannya bercampur aduk, tapi ya udah kembali lagi, ya udah waktunya nongkrong, ngopi mungkin, ya, mau kumpul sama teman kumpul gitu. Jadi dia tetap melanjutkan kehidupan dia secara normal di sini. Tapi memang ya aku lihat beberapa, ya, mungkin nggak semua, masih di situasi kayak lagi masih dalam situasi pencarian. Ya, pencarian ini nggak tahu apakah ke arah yang serius atau cuman masih pengen bersenang-senang. Itu, tapi paling kuat dia masih menutup diri sih di sini, ya. Oke, aku melihat energi kalian secara keseluruhan. Di sini ada Page of Cup. Nggak tahu nih, ya, apakah memang masih tertuju kepada dia, masih mengharapkan dia, atau Page of Cup ini memang ada energi baru. Apakah kamu baru naksir seseorang, pingin nembak seseorang, atau justru kamu yang sedang ditembak seseorang? Ada ketertarikan dari sesuatu hubungan atau dari energi baru yang masuk ke dalam diri kalian. Tapi memang energinya slow motion karena mungkin banyak di antara kalian lagi menutup diri. Makanya lemot jalannya kayak kura-kura. Cangkangnya terlalu keras karena punya ekspektasi atau punya idealismenya masing-masing. Oke, kita lihat ya apa yang dia rasakan saat ini. Kita ambil dua, ya, yang dia rasakan terhadap kehidupannya dan yang dia rasakan terhadap kalian. Nanti terakhir kita lihat ya apa yang dia rencanakan untuk hidupnya di masa depan. Oke, yang dia rasakan saat ini ada Wheel of Fortune. Kemudian di sini ada Death, Scorpio, Hangman. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Kemudian di sini ada King of Swords. King of Swords lagi dua. Complicated lagi, complete. Gemini, Libra, Aquarius. Tadi habis ngobrol-ngobrol banyak ngucapin complicated, jadi masih terngiang-ngiang di kepala dan otak aku. Ya, yang dia rasakan terhadap diri dia saat ini kayak agak nyesek di dada dia, ya. Kenapa dia masih berputar-putar dengan mencari peruntungannya. Nah, peruntungannya ini nggak tahu ke arah mana, apakah ke arah cuan, ke arah love life, ya. Tapi kayak dia tuh nyeseknya tuh kayak, kok gini-gini aja ya hidup aku. Jadi kayak dia tuh ngerasa ada titik jenuh yang sedang dia rasakan, tapi dia nggak bisa keluar. Kalau dia keluar berarti dia ada yang harus dia korbankan. Ya katakanlah dia lagi titik jenuh nih sama pekerjaannya, dia pengen keluar, otomatis dia butuh liburan kan, atau butuh
butuh healing ke satu tempat misalnya, dan itu kan akan menyita kerja dia, atau mau tidak mau ya dia harus mengorbankan. Loh, kalau mau jalan-jalan berarti nggak usah kerja misalnya gitu. Jadi kayak ada kebosanan dalam diri dia dengan rutinitas yang muter-muter gitu-gitu aja. Ada titik jenuh dan ada kelelahan, seperti kayak pengen lari dari situasi tersebut, tapi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Mungkin karena ada tanggung jawab, karena mungkin ada kontrak, ya, atau memang itu adalah suatu keharusan hidup dia. Ya, kalau nggak gitu nanti aku nggak hidup, itu aja. Kalau nggak gitu nanti aku mati, nggak makan. Ya, sementara tapi dia udah nggak bisa aja berada di titik yang dia rasakan saat ini. Ya, ada energi saat ini yang dia rasakan tuh ingin terlepas, lagi-lagi nih kan, terlepas, ingin bebas, terlepas dari sesuatu, tapi kayak nggak bisa lagi, terbelenggu, terikat kakinya, jadi kayak punya kebebasan tapi kayak dikungkung. Itu tadi, ya, entah dengan rutinitas atau dengan tanggung jawab, atau ya kalau yang sudah memiliki pasangan ya mungkin dengan pasangan, karena tadi juga ada Three of Cup kan, aku lihat seperti itu. Mungkin kalian banyak yang berdealing dengan pasangan yang sudah ada pasangan gitu, ya, pasangan resmi, sorry. Ya, di satu sisi lagi yang dia rasakan saat ini ya masih berjuang dengan kehidupannya. Banyak yang lagi dia putus-putuskan mata rantai dalam kehidupan dia. Jadi kayak dia lagi memperkecil circle atau memperkecil hal-hal yang mungkin menurut dia toksik, mungkin menurut dia membuang-buang waktu atau nggak ada manfaatnya, anfaedah, ibaratnya seperti itu. Yang dia rasakan saat ini lagi memang di posisi yang overthinking. Banyak pemikiran-pemikiran yang sedang dia lakukan jangka panjang. Ya, pemikiran ini nggak sekedar cuman pemikiran main-main atau pemikiran biasa. Semua harus ada rumusnya, semua harus ada targetnya, semua harus ada strateginya. Makanya kayak aku sih melihat energi orang ini jenuh sejenuh-jenuhnya. Gitu ya, jadi kayak dia nggak bisa bergerak, pengen kabur aja nggak bisa, ada sesuatu yang menghambat, pengen gini pengen gitu ya, ada rutinitas yang harus dia lakukan. Jadi memang situasi dia tuh membosankan tapi harus dia jalankan. Itu kita lihat perasaannya ke kalian apa. Ada Five of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn, ada penyesalan. Apa yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu sehingga dia merasakan adanya penyesalan di sini, ya. Kemudian ada Seven of Pentacle, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Queen of One. Wah, ada dua Queen of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Knight of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of One, Aries, Leo, Sagittarius. Energi dia, energi paling banyak ya, fire sign sama earth sign di sini. Yang dia rasakan terhadap diri kamu ada penyesalan, ya. Ada hal-hal yang mungkin membuat dia tidak stabil dengan apa yang pernah terjadi atau pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Seven of Pentacle, perasaannya ke kamu seperti seolah-olah lagi menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, apapun sesuatu itu. Di satu sisi lagi juga kalau aku lihat perasaannya ke kamu masih memiliki ketertarikan. Hanya saja ya mungkin apa yang sudah terjadi masalah divine timing lagi. Kebentur mungkin ego, gengsi atau malu karena di sini ada penyesalan dari satu tindakan yang fatal yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu. Knight of One, ada keinginan untuk datang tapi masih di batas stalking. Artinya di sini masih banyak pengamatan-pengamatan yang dia lakukan terhadap diri kamu. Masih suka ngintip-ngintip kamu mungkin atau masih suka cari tahu tentang diri kamu. Two of One, perasaannya sama kamu di sini walaupun kayak ada di dalam pemikiran dia langkahnya masih panjang ini sih, kalaupun misalnya pengen terkoneksi, terhubung, tapi nggak bisa lepas, udah seperti terbelit-belit. Ada keinginan untuk grow up atau memulai sesuatu yang baru lagi sama kamu, tapi ya dia masih melihat sih di sini, masih diam di tempat. Tapi perasaannya belum lepas sepenuhnya, masih terbelit-belit sama pemikirannya terkait diri kamu. Itu. Kita lihat ya sebenarnya apa sih yang ingin dia lakukan dalam kehidupan dia ke depannya. Ini kita lagi ngebongkar tentang dia ya. Apa yang dia ingin lakukan dalam diri dia. Oke, di sini ada The Lovers.
Keluar lagi The Lovers. Gemini. Kemudian sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada 2 Nine of Wands. Oke, kemudian sini ada Six of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian sini ada Nine of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Ten of Wands. Yang dia ingin lakukan dalam kehidupan dia ke depannya simple sih. Ya, kalau aku lihat dia pengen memiliki satu hubungan yang solid, dia pengen punya kasih sayang yang tulus, ya. Dia masih berharap bahwa hidupnya tidak menjenuhkan atau tidak membosankan dengan adanya pasangan yang se-chemistry. Ya, yang ingin dia lakukan ke depan di sini masih ibaratnya menyembuhkan luka batin dia atau masih recovery lah katakan. Ini masih ada benang merah ya antara kamu sama dia. 1, 2 ada benang yang muncul. Nggak ada benang biru di sini ay. Seperti itu. Even di sini mungkin ada satu perencanaan jangka panjang. Ada kaitannya sih sama kamu kalau aku lihat di sini. Cuman kayak nanti, someday, suatu saat mungkin dia pengen terhubung kembali sama kamu. Tapi nanti ya. Karena di sini banyak yang harus dia beresin, banyak yang harus dia benahin. Dalam artian dia tahu kok kalau kamu itu adalah seseorang yang pernah membuat dia nyaman, atau kamu tahu ya, dia tahu kalau kamu tuh orang yang memang mungkin beda daripada yang lain. Ya, rencana dia ke depan di sini masih mengamati, tapi ada situasi pengen kembali ke satu situasi, satu keadaan di mana dia pernah merasa nyaman, di mana dia pernah merasa dihargai, di mana dia merasa benar-benar hidup itu nggak terlalu banyak beban. Dia merasa dia disupport atau dihargain. Ada pikirannya sedang menuju kembali ke masa-masa itu. Ya, kemudian tujuan dia ke depannya dalam kehidupan dia adalah melepaskan dulu nih segala permasalahan dalam kehidupan dia, entah ini ego dari dalam dirinya sendiri atau masalah-masalah dari eksternal, dari luar. Jadi kayak dia harus membersihkan dulu beban-beban yang memberati kepala dan punggungnya. Ya, jadi kalau mau bahagia dia tahu harus cleansing dulu, harus bisa benar-benar pulih secara total. It mean artinya orang ini tidak benar-benar dalam keadaan yang baik saat ini, tidak pulih. Tapi perencanaan ke depannya bagus untuk diri dia. Dia bahwa punya keinginan jadi orang baik, punya kehidupan yang layak, punya pasangan yang serasi, seimbang sama dia, seperti itu. Energi dia secara keseluruhan di sini ada Two of Swords tuh. Lagi dihadapkan dengan situasi kebimbangan, kebingungan. Ya, nggak tahu keputusan apa yang sedang ingin dia lakukan. But so far aku bisa katakan juga beberapa di antara mereka yang saat ini mungkin, tapi ini justru energi yang maskulin ya yang terjadi. Kalau aku lihat kayak merekanya ini lagi benar-benar di situasi yang mungkin uangnya pas-pasan atau ala kadarnya. Jadi kayak mungkin saat ini nggak tahu ya apakah lagi butuh bantuan, support, atau ya pengen lagi seperti dulu dimanjain dengan yang namanya material thing. Karena kalian juga berdealing sama orang-orang yang kebanyakan materialistis di sini. Itu dia tentang dia malam ini ya. Oke, kita lihat zodiak paling kuatnya apa. Ada Pisces, Scorpio, Sagittarius, Taurus, Virgo, Aries. Ada Capricorn. Kemudian sini ada X, kemudian ada A, kemudian ada Y, ada I, ada Q, ada S, ada H, ada D, ada G, ada Z, ada N, ada B, ada C. Ada 14, 9, 31, 17, 26, 3, 20, 13, 25, 15. Bottom of the decknya 12. Kita baca buku nyambung yang kemarin ya. Mengapa bersikap minder? Tadi juga ada gambaran minder ya.
Ingatlah sesuatu yang kecil dan sederhana saja, semisal paku dan sekrup, begitu dibutuhkan manusia, apalagi Anda. Kehidupan ini menanti dan membutuhkan peran nyata Anda. Dunia tidak akan dunia tidak akan tiba-tiba mengenal Anda, kecuali Anda sendiri yang terlebih dahulu menunjukkan siapa diri Anda. Terkadang pada momen tertentu memamerkan kekuatan diri, show of force, perlu Anda lakukan, bukan untuk pamer atau gagah-gagahan, melainkan sebagai the best way untuk mendongkrak kepercayaan diri. Oh, lihatlah, saya juga bisa. Satu halaman lagi, hanya orang-orang bermental baja yang sangat percaya dengan kekuatan dirinya yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan karya-karya luar biasa. Tidak peduli dari mana dan kalangan mana orang tersebut berasal. Bangkit atau terjepit jika Anda jatuh dan terus membiarkan diri dalam kemurungan panjang, tidak pernah mau memulai lagi, maka bersiaplah Anda akan menjadi pecundang yang terus dihimpit kemajuan zaman. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.